Ya, kita akan siapkan hati kita, hidup kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Karena kita tahu dan kita percaya bahwa di rumah Tuhan ada Tuhan ketika kita memuji, menaikkan penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita akan siapkan, kita fokus hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan seluruh kehidupan kami hari ini untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati Engkau hadir dalam ibadah kami hari ini ya Tuhan. Bertahta Engkau dalam pujian penyembahan kami ya Tuhan. Kami persembahkan pujian penyembahan kami kepadamu Yesus Tuhan kami. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Namamu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, selamanya. Mama pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Kau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik Yesus, namamu indah Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagiku. Mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Hanya ku mau memuji. Haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian. Hanya ku mau memuji, ku selalu puji. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Lebih lagi katakan, ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya bagi kemuliaan, kemuliaan. Hanya bagi kemuliaan, kemuliaan. Hanya bagi kemuliaan, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan. Mari sembah Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Karena kita tahu hadirat Tuhan ada di sini. Kemuliaannya ada di sini. Haleluya. Ku mau memuji, ku mau menyembah. Ku angkat tanganku, ku angkat tangan menghadap-Mu. Ku angkat tanganku menyembah Engkau Tuhan. Ku buka hati. Ya la 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 bo. Ya la 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 bo. Ada kuasa ketika kami menyembah Tuhan. Ada mujizat Allah ketika kami menyembah Tuhan. Ada hadirat Allah turun ketika kami mengangkat tangan kami menyembah Engkau ya Tuhan. Dengan segenap hati kami datang menghadap hadirat-Mu. Ya la 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 bo. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Jangan ada yang berdiam diri, mari sembah Tuhan. Mari sambut kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Dengan pujian-Mu, dengan penyembahan-Mu, dengan sorak-soraimu yang terbaik Kau berikan hari ini kepada Tuhan.
di atas penyembahan kami, yang bertata di atas kerubim kami menyembah Engkau ya Allah kami. Ya la 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 la. Ya la 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 la. Basyakata kara ra 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 basyando. Ya la 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 basyakata kara ra 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 ra. Ya la 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 basyakata ra 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 basyando. Haleluya. 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 Segala kemuliaan, hormat bagimu Raja kami. Segala kemuliaan kami berikan bagimu Yesus. Segala kemuliaan bagimu Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Ya la 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 bo. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Inilah hidup kami, inilah penyembahan kami. Kemuliaan di tempat yang maha tinggi, kemuliaan bagimu Raja kami. Dimuliakan Engkau lewat bibir mulut kami, dimuliakan Engkau lewat pujian kami, dimuliakan namamu. Ya la 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 bashe. Ya la 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 bashe kere ra 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 ra. Haleluya. Yesus, hati yang haus dan rindu Engkau berkenan ya Tuhan. Engkau menerima segala kemuliaan, hormat, pujian dan penyanjungan kami di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar kami Tuhan. Kami elu-elukan namamu Raja kami. Kami sanjung Engkau Allah kami. Segala kemuliaan bagi namamu Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu. Tuh, angkat tanganmu, katakan, kami sanjung Engkau ya Raja kami. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu.
Sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, ku sanjung Kau, ya Allah kami. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah. Lebih lagi katakan, ku sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan. Dan ku datang menyembah-Mu, dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sanjung Engkau lewat pujian kami, Tuhan. Kami sanjung Engkau, kami elu-elukan nama-Mu lewat puji-pujian kami, lewat tarian kami hari ini. Segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu, Yesus Raja kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Amin. Kita mau bersorak memuji Tuhan. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur hadiratnya. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya, hadiratnya ku suka. Katakan, sebab Dia baik, sebab Tuhan Dia baik selama-lamanya. Lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Mari masuk gerbangnya
dengan puji-pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur hadiratnya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama. Sebab Dia baik, sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama lamanya. Sebab Tuhan Dia baik, dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik selama. Lagi katakan, sebab Dia baik. Semua. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik selama-lamanya. Selamanya. Amin. Selama-lamanya. Selamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Haleluya. Selamanya Tuhan kita baik. Amin. Amin. Walau bumi berlalu, tetap Tuhan kita baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya. Kebaikannya akan terus kita nyanyikan. Kebaikannya akan terus kita ceritakan. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Lagi. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji di atas gunung, dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya. Karena biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri
sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya, bersyukurlah. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, na 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 na, 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 na 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 na. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami persilakan buat Bapak Ibu yang menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami persilakan untuk maju ke depan langsung saja. Yang mau bersaksi kami persilakan langsung saja Bapak Ibu. Ya, mulai dong. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita lewat rupiah kita yang terbaik kita berikan kepada Tuhan. Petugas kolektor silakan maju ke depan, kita akan berdoa buat persembahan kita. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu ya Tuhan yang sudah kami nikmati dan yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih buat semuanya itu, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami akan memberikan persembahan kami lewat rupiah kami. Kami memberikan ucapan syukur kami, persepuluhan kami dan persembahan yang lainnya ya Tuhan. Kami memberikan semuanya itu karena kami mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita naikkan pujian kita, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal. Haleluya. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana
bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau membebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Sama-sama kita bangkit berdiri. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Karena semuanya sia-sia, sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau. Jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Engkau baik bagi kami. Terima kasih, biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, jadi dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, berkati kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Amin. Kita semua ada, semua karena kasih karunia Tuhan.
Semua karena berkat anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap hidup kita bersama-sama. Ya puji Tuhan, saudara dan saya bisa hadir, ya, beribadah, itu semua anugerah Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di ini menjelang akhir di bulan ini, ya. Ibrani pasal yang ke-11, baca dulu ayat 1, kemudian kita akan baca ke ayat yang ke-9. Ayat 1 dulu kita baca. Ibrani pasal yang ke-11, supaya iman kita semakin dipulihkan, semakin dikuatkan, ya. Ibrani 11 ayat 1. Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Kemudian ayat yang ke-9, ya, sama-sama 1, 2, 3. Karena iman ia diam. Bukan ini. Iya. Kok lain dia? Iya. Ayat ke-6, sorry, 9, 6. Ayat 6, ya, ayat 6. Bukan 9. Iya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin, Bapak Ibu. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara, sekarang hari ini kita bicara tentang iman. Iman saudara dan saya setiap hari harus dipulihkan, setiap hari harus dibaharui, ya. Setiap hari harus mengalami pembaharuan terus, dikuatkan terus. Jadi iman itu, Bapak Ibu, ya, dalam ayat yang satu dikatakan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu tidak kelihatan, ya. Iman itu tidak kelihatan dan itu terlihat dari buah. Itu terlihat dari buah kita. Kalau kita bicara tentang iman, itu bicara tentang buahnya, ya. Dari mana kita ketahui seseorang beriman? Yaitu dari buahnya. Dari mana seseorang kita ketahui dia punya iman yang kokoh, dia punya iman yang kuat, dia punya iman yang perkasa, tahan banting dalam segala bidang, tahan banting dalam segala badai, berjalan di atas kerikil-kerikil tajam, melalui lembah-lembah kekelaman, melalui gunung-gunung persoalan. Itu semua nampak ketika kita berhadapan dengan persoalan, ketika kita berhadapan dengan kekurangan, berhadapan dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan kita, yang tidak sesuai dengan kemauan kita, mungkin orang itu tidak cocok dengan kita. Disitulah nampak perbuena, disitulah nampak buah dari iman kita. Jadi iman itu Alkitab berkata tidak kelihatan, tidak nampak, tetapi yang nampak adalah hasil dari iman itu. Amin. Jadi haporsiaoni dang tarida, siapa beno tado tarida. Ya, makanya ayat yang ke-6 dikatakan karena itu, ya, ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Walaupun ia tidak kelihatan, tanpa itu kita tidak berkenan kepada Allah.
Walaupun iman itu tersembunyi di bawah sana atau di tempat yang kita tidak ketahui, tetapi tanpa iman itu kita tidak berkenan kepada Allah. Semua yang kita lakukan, kita ibadah tanpa iman, kita tidak berkenan kepada Allah. Melakukan pekerjaan kita tanpa iman, kita tidak berkenan kepada Allah. Menikah pun seseorang kalau tidak dibarengi tanpa iman, dia tidak berkenan kepada Allah. Semua yang dilakukan di bumi ini tanpa dibarengi oleh iman, itu tidak berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Jadi semua, walaupun saudara di sawah, walaupun kerja saudara di rumah, walaupun pekerjaan kita agak sulit, tapi kita harus melakukannya dengan iman. Sebab ketika kita melakukannya dengan iman, kalau Alkitab berkata bahwa kita lakukan itu seolah-olah mengerjakannya adalah untuk Tuhan. Semua apa yang kita kerjakan itu kalau kita lakukan dengan iman, kita mengerjakannya seolah-olah mengerjakannya adalah untuk Tuhan. Jadi saudara dan saya harus beriman. Bukan level kita lagi beriman itu Kristen dia beriman kepada Yesus. Enggak. Kalau agama lain kita beriman katanya kepada firman Allah. Kita beriman kepada kitab ini, kitab Jabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab-kitab lain. Bukan di situ. Tapi poinnya adalah kita semakin next level. Kenapa kita tidak katakan tidak beriman kepada Alkitab? Bukan. Alkitab adalah firman Allah. Kita tidak beriman ke situ. Kita beriman kepada Yesus Kristus yang telah ada menjadi manusia. Kita beriman hanya kepada Yesus Kristus. Sebab Alkitab itu adalah logos. Dan kemudian menjadi rema. Dan kemudian menjadi daging. Itulah Yesus Kristus. Sebab itu saudara beriman kepada Kristus. Sebab Kristus itu yang bisa membuktikan, memberikan contoh kepada kita bahwa dia adalah orang yang beriman, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dan ingat dia adalah manusia 100%. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan begitu kejamnya dunia yang menjatuhkan dia hukuman mati. Dia merasakan begitu ya di demo, dia merasakan pernah ditumbuk, dia pernah merasakan pernah dicambuk, dia pernah merasakan pernah mengalami namanya penghinaan, tuduhan-tuduhan yang tidak benar diucapkan kepadanya. Kalau saudara dan saya pernah ngalamin itu, Yesus ngalamin seperti itu supaya apa? Supaya kita bisa menunjukin Yesus itu memberikan teladan kepada kita bagaimana kita menghadapi semua persoalan itu. Yesus tidak pernah menjadi kecewa. Yesus tidak pernah menjadi marah. Walaupun dia ditendang, walaupun dia disiksa, dianiaya. Yesus tidak pernah menjadi marah. Makanya Yesus ajarkan, kalau kamu dikampar pipi kanan, kasihlah pipi kiri. Haulan macam itaw dumuray padita. Alay mangulaw ni Maldo. Iya. Tetapi bagaimana kita bisa mengekspresikan iman kita? Kita membuktikan iman kita, yaitu dengan ketika menghadapi semua persoalan. Ketika kita menghadapi semua pergumulan, ketika kita menghadapi semua masalah itu. Tapi saya mau katakan hari ini, bahwa iman saudara dan saya, itu timbul atau tidak dipengaruhi oleh semua lingkungan yang ada. Amin. Iman saudara tidak dipengaruhi oleh ketika saudara punya uang. Iman saudara tidak dipengaruhi uangmu. Imanmu tidak dipengaruhi oleh masalahmu. Imanmu tidak dipengaruhi oleh pekerjaanmu. Tapi ketika engkau dapat pekerjaan, engkau bersuka cita, itu tidak mempengaruhi imanmu. Amin. Imanmu juga tidak muncul, tidak timbul ketika engkau sedang dalam pergumulan, ketika engkau sedang sakit, enggak. Itu enggak muncul, enggak timbul itu. Tetapi imanmu timbul oleh karena mendengar firman Tuhan. Iman itu muncul, ada dalam hidup manusia oleh karena mendengar firman Tuhan. Roma 10 ayat yang ke-17. Tampilkan dulu. Roma 10 ayat 17.
Ya. Roma 10 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Hatok-hatok baik. Iya, sama-sama kita baca 1 2 3. Iman itu timbul, muncul dari pendengaran. Pendengaran dari mana? Dari firman. Bukan dari engkau punya banyak uang kemudian engkau berkata ini dipengaruhi oleh iman. Bukan. Bukan karena engkau dalam kesulitan juga. Bukan. Bukan karena engkau dalam sakit. Bukan. Tapi ketika engkau dengar firman, disitulah muncul namanya iman. Kalau saudara tidak pernah dengar firman, maka saudara tidak akan pernah beriman. Saudara hanya beragama Kristen, katanya mereka beriman kepada Yesus. Tapi iman itu muncul ketika saudara mendengar firman Tuhan. Iman itu bertumbuh terus ketika saudara mendengar firman Tuhan terus. Iman itu bertumbuh. 2 kali saudara mendengar firman Tuhan, maka di situ timbul iman. Tambah saudara 3 kali mendengar firman, tambah 4 kali mendengar firman. Saya akan analogikan dulu, orang yang mendengar firman itu seperti dikasih 1 talenta. Walaupun ini agak terlihat alegoris dulu saya bilang. Iman itu seperti seorang sudah menerima Yesus, lahirlah namanya imannya 1. Kemudian mendengar firman Tuhan lagi, timbul lagi imannya menjadi 2. Mendengar firman Tuhan lagi, timbul lagi imannya menjadi 3. Artinya saya mau katakan bahwa kita mendengar firman sama dengan sedang membangun atau memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita supaya kita terus terang, terus memupuk iman kita, terus membangun iman kita. Seberapa saudara mendengar firman Tuhan? Seberapa banyak saudara menghafal atau mengetahui firman Tuhan? Sebesar itulah iman saudara. Yesus ngomong begini, jika kamu punya iman sebesar biji sesawi, maka kamu akan bisa memindahkan gunung. Biji sesawi itu seberapa sih? Kecil. Jangan Anda berpikir biji sesawi songon sayur sawi nadison. Enggak. Tapi prinsipnya adalah kecil. Prinsipnya adalah bukan masalah besar kecil sebenarnya, tetapi adakah iman di situ? Ada enggak imanmu? Kalau ada imanmu sebesar biji sesawi, kau bisa memindahkan gunung. Itu yang Yesus katakan. Jadi kalau saudara beriman, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, kau nggak perlu takut. Saudara nggak perlu gentar, nggak perlu agak apa namanya itu, galau, nggak perlu. Sebab kau punya iman. Saudara dan saya punya iman, amin, amin. Iya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu bimbang. Ya. Itu iman kita bisa memindahkan gunung. Bisa. Orang menerjemahkan gunung persoalan. Gunung ini. Sampai ada lagu sekalipun gunung apa? Tidak berpindah tetap percaya Tuhanku. Ya begitulah. Para WL kita ini nggak nyanyikan itu, nggak tahu kenapa. Jadi sekalipun saudara dalam pergumulan yang berat, tapi kalau imanmu ada, pergumulan itu tidak akan pernah bisa menjatuhkanmu, membuat engkau makin drop. Tetapi pergumulan itu justru membuat imanmu menjadi kokoh di dalam Tuhan. Amin. Iya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 ya, demikian. Bergembiralah
akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Pencobaan tidak harus miskin, tidak harus sakit, tidak harus nggak punya uang. Tapi orang punya uang banyak pun, punya uang segudang, punya harta triliunan, itu adalah pencobaan. Yesus memberikan contoh yang baik. Ketika ia selesai berpuasa 40 hari, 40 malam. Iblis datang mencobai dia. Yang dikatakan, kalau kau adalah anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Pertanyaannya, apakah Yesus bisa menjadikan batu itu menjadi roti? Bisa. Bisa Yesus lakukan. Tetapi kenapa Yesus tidak lakukan? Yesus di situ sedang ingin memberikan contoh kepada kita. Bahwa apa yang Yesus katakan, manusia hidup tidak karena roti saja. Tetapi firman yang terutama adalah firman yang memberikan hidup. Yesus juga sedang memberikan contoh bagaimana saudara menghadapi masalah. Jangan ketika saudara butuh, kemudian saudara berdoa, kemudian saudara dikasih apa yang saudara minta. Enggak. Ketika saudara butuh makan, kemudian saudara berdoa, Tuhan aku perlu beras, berikan aku beras. Jangan kita berpikir kalau kita sudah minta seperti itu, kemudian Allah mengasih beras. Enggak. Tetapi bagaimana kita bisa menghadapi semuanya itu? Bagaimana kita bisa menghadapi persoalan itu? Dengan firman, dengan iman kita. Kita berdoa supaya sakit kita disembuhkan oleh Tuhan. Tapi belum disembuhkan oleh Tuhan. Dan kemudian kita tidak percaya lagi akan kesembuhan atau mujizat. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana saudara bisa meresponi apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu. Kalau karena masalah tidak makan, Yesus pernah mengalami masalah tidak makan. Kalau masalah engkau pernah dihina, Yesus pernah merasakan dihina. Kalau masalah engkau pernah dianiaya, Yesus pernah dianiaya. Kalau masalah engkau pernah merasa bahwa engkau dituduh melakukan yang tidak benar, Yesus juga pernah mengalami seperti itu. Yesus sedang memberikan contoh kepada kita bagaimana orang beriman menghadapi semua permasalahan itu. Amin Bapak Ibu. Tetap percaya dan beriman. Jangan pernah kecut tawar hati. Masalah bisa datang, pergumulan bisa datang, tapi iman kita tidak pernah goyah. Ada